blade of Hanzo. Fight. Get over here! Finish him. Sub-Zero. Sombong amat. Hai, Assalamualaikum. Gimana kabarnya yang brother Indonesista? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Di kesempatan kali ini, kalian akan terhibur dengan sebuah film yang diangkat dari video game. Asli sih, film ini gue tunggu-tunggu udah dari belasan tahun yang lalu, dimana dulu gue masih mainin gamenya di Sega. Ada yang seangkatan gak ya? Di saat itu, game ini sudah diangkat ke layar lebar dengan judul Mortal Kombat di tahun 1995. Lalu dirilis lagi lanjutannya di tahun 1997 dengan judul Mortal Kombat Annihilation. Tentunya Mortal Kombat kali ini akan lebih menarik. Selain karena grafiknya yang jauh lebih canggih, ada yang membanggakan di film ini. Bagi kita orang Indonesia, ya, sebuah karakter penting antagonis di film ini diperankan oleh orang Indonesia, yaitu Om Joe Taslim sebagai Sub-Zero. Oke, langsung aja, bagi yang baru mampir di channel Selai Movies, jangan lupa subscribe untuk mendukung dan menyemangati channel ini agar kalian terhibur dengan video-video selanjutnya. Jangan lupa juga like and share kepada teman-teman gamers sekalian. Please komen apabila ada kritik dan saran. Selamat menyaksikan, let's go! Pintu teater. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan. Sebelum masuk di awal mula film ini, perlu gue jelaskan sedikit tentang asal-usul kedua petarung yang mana masing-masing dari klan mereka memang sudah bermusuhan sejak lama. Yang satu klan ninja Shirai Ryu diwakilkan oleh Hanzo Hasashi, si ahli kunai, dan satunya lagi klan Lin Kuei yang diwakilkan oleh Bi-Han, si pengendali es. Yang mana Bi-Han sedang menyelesaikan misinya untuk menghabisi nyawa seluruh klan Shirai Ryu. Karena di dalam ramalan kuno disebutkan bahwa nanti saat pertarungan para petarung bumi melawan para petarung Outworld, demi memperebutkan kekuasaan akan bumi, bangsa Outworld akan kalah oleh garis keturunannya Hanzo Hasashi dari klan Shirai Ryu. Di sebuah hutan bersemayam sebuah klan ninja yang cukup disegani di seluruh seantero jagat persilatan. Karena keahlian bertarung mereka yang sudah turun-temurun, mereka adalah klan Shirai Ryu yang dipimpin oleh Hanzo Hasashi. Terlihat keluarga Hanzo hidup damai dan tentram. Anak pertama Hanzo lalu pamit untuk masuk ke rumah, ingin menengok adiknya yang masih bayi. Tak lama kemudian Hanzo pun pamit kepada istri untuk kembali ke sumur mengambil air. Sedang asik bercocok tanam, istri Hanzo pun kembali ke rumah karena mendengar suara si bayi bontot yang terus-menerus menangis seakan memiliki feeling kalau keluarga mereka sedang dalam bahaya. Suhu di dalam rumah pun seketika terasa dingin dan begitu kagetnya istri Hanzo karena mendengar kegaduhan pertarungan di luar yang mana tiba-tiba sontak sang istri langsung menyembunyikan sang bayi sambil berharap cemas sang suami datang menyelamatkan mereka. Dari situasi yang ada, sepertinya seluruh anak buah dan penjaga klan tersebut telah tewas, lalu tiba-tiba. Ini dia aktor action terbaik kita, Om Joe Taslim, yang berperan sebagai Bi-Han. Bi-Han pun masuk dan dengan teganya dia membunuh sang istri dan anak pertamanya Hanzo. Hanzo yang mendengar jeritan istrinya langsung lari seketika menuju rumahnya yang mana dia melihat tidak ada lagi kehidupan di kediamannya. Ditambah lagi kondisi sang istri dan anak yang sudah tak bernyawa tertancap bilah es yang tajam sambil terduduk kaku membeku yang mana ini sudah pasti adalah ulah Bi-Han. Sesaat dia sedang merenungi nasib yang menimpa istri dan anaknya, Hanzo tersadar ada pergerakan di belakangnya. Hanzo pun langsung berdiri dan dengan mudah dia membantai beberapa ninja anak buah Bi-Han. Belum cukup sampai di situ, datang lagi beberapa anak buah Bi-Han yang lumayan banyak.
Hanzo lalu berlari mencoba meraih kunai yang mana bekas digunakan oleh istrinya untuk bercocok tanam tadi. Ya, klan Shirai-Ryu memang memiliki keahlian khusus bertarung menggunakan kunai bertali. Seluruh anak buah Bi-Han pun tewas tak tersisa dengan mudah oleh Hanzo Hasashi. Dengan emosi yang meluap-luap, Hanzo lalu mencari Bi-Han, dan Bi-Han pun sudah menunggunya di tengah hutan. Lalu mereka pun bertarung. Hanzo akhirnya tumbang di tangan Bi-Han. Walaupun Bi-Han sudah mengira Hanzo telah tewas dan lalu pergi meninggalkan jasadnya, tiba-tiba Hanzo terbangun karena ternyata dia mendengar suara bayinya menangis dan masih hidup. Ketika juga akhirnya jasadnya tidak kuat lalu menghilang begitu saja. Beberapa saat kemudian sang dewa petir pun datang. Inilah dia, Lord Raiden. Sesaat Raiden menengok dan memeriksa hangus tempat jasad Hanzo tadi menghilang. Lalu Raiden masuk untuk membawa bayi keturunan terakhir dari klan Shirai-Ryu tersebut. Film pun dimulai. Dijelaskan di awal tentang ramalan kuno. Bumi berada di ambang kehancuran. Jika kalah satu turnamen lagi, alam barbar Outworld akan bisa menyerang bumi. Tapi sebuah ramalan kuno meramalkan bahwa grup petarung baru bumi akan bersatu dengan bangkitnya keturunan Hanzo Hasashi. Scene berlanjut ke seorang petarung jalanan yang rela dihajar demi mendapatkan bayaran $200 untuk menafkahi istri dan anaknya. Dia bernama Cole Young. Terlihat dia sedang bertarung hingga babak belur. Tak lama kemudian masuk seorang misterius berbadan tegap seperti potongan seorang tentara yang langsung menyimak gaya bertarungnya Cole Young. Dia bernama Jax. Cole Young pun akhirnya mengalah dalam pertarungan itu. Ketika Cole Young di locker dan bersiap bersama anaknya untuk pulang, Jax akhirnya menghampiri mereka dan menyapa Cole Young karena rasa penasaran dengan bentuk naga Mortal Kombat yang terlihat seperti tato di bagian dadanya. Tapi Cole terlihat tidak menghiraukan Jax dan lalu mengajak anaknya pergi setelah memperlihatkan sekilas bentuk naga tersebut dan memberitahu Jax bahwa itu adalah tanda lahir. Scene lanjut berpindah ke lokasi Outworld. Bisa dibilang Outworld ini seperti dimensi lain dari bumi. Terlihat di sana Bi-Han yang sudah berganti kostum ninja dan juga namanya menjadi Sub-Zero sedang berjalan menemui seorang kaisar Outworld yang dikenal licik dan suka menghisap jiwa manusia. Dia adalah Shang Tsung. Di sini Shang Tsung memerintahkan Sub-Zero untuk membunuh semua pejuang bumi sebelum turnamen dimulai karena Shang Tsung lumayan khawatir mengenai ramalan kuno. Harapannya bila semua pejuang bumi mati maka mereka akan menang turnamen bahkan sebelum turnamen dimulai. Scene kembali kepada Cole yang hendak pergi ke sebuah restoran bersama keluarganya. Ternyata diam-diam Jax pun masih membutuhkan Cole. Sesaat Cole sedang memesan makanan bersama istrinya, Emily, si anak yang sedang duduk di luar merasa kaget. Begitu pula dengan Cole, yang merasa heran karena di musim panas saat ini kenapa bisa tiba-tiba turun salju. Ketika suhu pun menjadi dingin dan semua benda yang berada di meja Emily pun berubah menjadi es. Dari kejauhan terlihat sosok ninja yang mengendalikan semua es tersebut. Ya, Sub-Zero datang. Ia datang menjalankan misinya untuk membunuh semua manusia yang memiliki lambang naga di tubuhnya. Mana lambang naga ini adalah sebuah tiket atau undangan yang apabila ada manusia yang memilikinya maka sudah pasti dia adalah manusia terpilih yang akan turut serta menjadi petarung sekaligus pejuang nasib bumi.
Jax akhirnya menghalau Ash yang dikendalikan oleh Sub-Zero dengan mobilnya, sekaligus menjemput Cole dan keluarganya untuk pergi dari sana. Dalam perjalanan, Jax pun menjelaskan pada Cole bahwa lambang naga milik Cole adalah bukan tanda lahir biasa, karena Jax pun memilikinya sambil menunjukkan miliknya. Saat perjalanan kembali lagi, Sub-Zero menghadang mereka. Jax lalu meminta Cole untuk pergi mengamankan keluarganya dan lalu menemui Sonya Blade agar Cole bisa menemukan semua jawaban di sana. Setelah Cole berhasil pergi, Jax lalu bertarung melawan Sub-Zero. Jax pun tumbang dengan hilangnya kedua tangannya yang dibukukan oleh Sub-Zero. Scene kembali kepada Cole Young. Setelah Cole memastikan istri dan anak-anaknya sudah di lokasi aman di rumahnya, Cole meminta izin kepada istrinya untuk pergi menemui Sonya Blade. Cole pun akhirnya pergi. Di dunia Outworld terlihat Mileena, salah seorang petarungnya Kaisar Shang Tsung, melapor bahwa Sub-Zero berhasil menumbangkan salah satu petarung bumi, dan yang satunya lagi berhasil kabur. Akhirnya Shang Tsung mengutus Reptile untuk mengejar Cole dan calon-calon peserta lainnya. Pada waktu yang bersamaan, Cole akhirnya sampai pada alamat yang diinformasikan oleh Jax, yaitu tempat tinggal Sonya Blade. Perlu kalian ketahui, Sonya Blade adalah rekan Jax semasa mereka di kesatuan. Mereka adalah tentara, di mana akhirnya mereka memutuskan untuk meneliti dan mencari tahu semua seluk-beluk tentang turnamen Mortal Kombat. Sayangnya Sonya tidak memiliki lambang naga di tubuhnya, walaupun sebenarnya Sonya pun memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Cole akhirnya masuk ke area tempat Sonya tinggal. Lalu Sonya menyambutnya dengan beberapa pukulan karena mengira Cole adalah penyusup. Akhirnya Cole memberitahunya kalau dia disuruh Jax untuk menemuinya. Barulah Sonya mengajaknya masuk. Sonya menjelaskan pada Cole seluk-beluk tentang lambang naga yang dimiliki oleh Cole dan Jax. Saat Cole melihat-lihat hasil riset mereka, tanpa sengaja Cole melihat sebuah foto yang tanpa Cole ketahui kalau itu adalah kakek buyutnya, Hanzo Hasashi. Inilah jawaban mengapa setiap saat Cole selalu merasakan seperti tanda penglihatan sekilas Hanzo Hasashi di kobaran api. Penglihatan itu semakin jelas saat dia melihat foto tersebut. Ternyata di ruangan itu ada seorang bandit, mafia yang kejam yang berhasil Sonya tangkap. Dia bernama Keno. Keno pun memiliki tanda naga di mana dia mendapatkannya karena berhasil membunuh seorang yang sedang Sonya cari untuk mengumpulkan para pejuang bumi. Tapi saat itu Sonya datang terlambat karena Keno berhasil menghabisinya. Maka Sonya menangkapnya dan mengurungnya hingga saat ini. Beberapa saat kemudian terdengar suara dobrakan yang membuat mereka bertiga kaget dan lalu bersiaga. Datanglah Reptile yang diutus Shang Tsung untuk membunuh mereka. Reptile memiliki kemampuan tak terlihat dan sempat menghajar Cole dan Sonya. Selain itu, dia memiliki air liur dan darah yang memiliki kadar asam yang tinggi hingga bisa meleburkan apapun termasuk besi dan baja. Sonya akhirnya bisa melukainya dengan beberapa tembakan dan lemparan pisau, dan mereka bertiga pun bertarung melawan Reptile. Reptile akhirnya tumbang dengan fatality dari Keno yang berhasil meraih jantung dari bagian dada Reptile tersebut. Kini seluruh riset Sonya dan Jax hancur karena pertarungan tadi. Sonya akhirnya memutuskan untuk pergi dan mencari kuil Raiden, di mana sebuah informasi mengatakan kalau kuil Raiden adalah tempat berlatihnya para calon petarung Mortal Kombat. Tapi sayangnya hanya sedikit informasi tentang itu, dan jarang sekali yang tahu di mana letak kuil tersebut. Keno yang seorang mafia dan sudah berkecimpung di dunia gelap kejahatan pun akhirnya mengaku kalau dia tahu di mana letak kuil tersebut. Awalnya Keno tidak ingin mengantar mereka, tapi karena Sonya berhasil bernegosiasi dengannya, Keno pun akhirnya mau mengantar mereka.
Mereka akhirnya tiba di sebuah gurun. Sesaat mereka tersesat dan berdebat, Keno sempat menyinggung Sonya yang tidak memiliki tanda naga dan mengajak Sonya untuk berduel. Tapi sayang, dengan mudah Sonya menjatuhkan Keno dalam sekejap. Di saat mereka melanjutkan perjalanan, terlihat ada seorang pejuang lain yang berjalan ke arah mereka. Ini dia salah satu karakter yang gue suka selain Sub-Zero di saat gue mainin game Mortal Kombat versi Sega, yang mana kekuatan kelebihannya adalah tenaga api dan juga tendangan 1000 bayangan. Liu Kang. Liu Kang memperkenalkan diri pada mereka sekaligus mengantar mereka ke arah yang benar jika ingin ke kuil Raiden. Mereka pun akhirnya berjalan bersama hingga akhirnya menemukan kuil Raiden. Di perjalanan mereka masuk, terlihat banyak mural sejarah Mortal Kombat di sana. Terlihat Jack yang sedang tidak sadarkan diri. Ya, ternyata Jack masih hidup. Beberapa saat kemudian, Liu Kang mengajak semua petarung untuk bertemu sang penjaga agung, Lord Raiden. Raiden terlihat sedikit kecewa dengan kondisi para petarung yang terlihat seperti belum siap untuk turnamen. Beberapa saat setelah itu, Liu Kang yang sedang bersemedi merasakan kedatangan tamu tak diundang. Dari gerbang masuk kuil terlihat Sub-Zero yang menerobos masuk. Samsung pun bersama Mileena ikut masuk untuk melancarkan niatannya bermain curang di mana dia ingin menghabisi seluruh calon petarung sebelum turnamen dimulai. Tapi niatannya dihentikan oleh Raiden, dan mereka pun pergi. Lihat, datang lagi seorang petarung bumi yang sempat membantu Liu Kang tadi. Dia bernama Kung Lao. Lalu pelatihan pun dimulai. Liu Kang menjelaskan tentang beberapa kekuatan super yang mereka lihat tadi. Kekuatan itu disebut dengan Arcana. Arcana adalah kekuatan super yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki tanda naga sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Dengan kata lain, Arcana adalah hadiah dari tanda naga tersebut. Keno dan Cole akhirnya memulai latihan untuk mencari tahu Arcana apa yang mereka miliki. Kalau di Naruto, mereka berlatih untuk membuka segel jutsu yang mereka miliki. Kasian banget Sonya yang dicengin oleh Keno karena dilarang masuk arena latihan oleh Liu Kang dan Kung Lao. Sonya akhirnya merenung di ruangan Jax dirawat, hingga akhirnya Jax sadarkan diri dan melihat kondisi tangannya yang sudah diobati dan diberikan replika tangan seperti tangan robot oleh para tim tabib atau dokter di kuil itu. Kembali ke arena latihan, Cole dan Keno berlatih agar bisa menemukan Arcananya. Tapi setelah latihan cukup keras, masih belum juga ada tanda-tanda dari Arcana mereka. Di sisi lain, Jack pun tak mau diam. Dia akhirnya berlatih menggunakan tangan robotik barunya. Dia agak kesulitan dan gusar. Sonya pun akhirnya memberinya motivasi untuk mengatasi semangat Jack. Scene berlanjut di saat mereka sedang makan malam. Berawal dari Keno yang tidak bisa berhenti mengejek tangan tak bergunanya Jack, akhirnya Kung Lao dan Liu Kang memiliki ide untuk mencoba membuka Arcananya Keno dengan mengejeknya secara bertubi-tubi hingga membuat Keno marah. Dan ya, akhirnya Arcana Keno pun muncul. Di saat dia teriak marah-marah, keluar sinar laser dari bola mata kanannya, dan semua orang di meja makan pun kaget. Keesokan harinya tinggal Cole yang belum menemukan Arcananya. Dia kembali berlatih bersama Liu Kang dan Kano. Alhasil belum juga tanda-tanda Arcananya muncul. Cole pun beristirahat ditemani oleh Sonya, dan tak lama kemudian muncullah Raiden. Di sini Raiden menegur Cole yang lemah dan tidak bisa menemukan Arcananya. Akhirnya Cole dipulangkan oleh Raiden ke rumahnya, di mana ini adalah salah satu trik Raiden sengaja agar Cole bisa menemukan Arcananya, yang mana apabila Cole keluar dari kuil Raiden, dia tidak akan mendapat perlindungan. Belum lagi nyawa keluarga Cole yang terancam karena Samsung pasti akan mengutus salah satu petarungnya lagi untuk mengajar Cole dan menghabisi nyawanya dan orang di sekitarnya.
Di gurun Outworld, Samsung mengadakan meeting bersama para petarungnya. Terlihat di sana ada beberapa petarung yang baru datang, seperti Nitara, Kabal, dan Jenderal Reiko. Tak lama kemudian datang satu lagi yang kalau di game Mortal Kombat versi Sega, dia adalah raja terakhir sebelum Shao Kahn kalau ingin membuka karakter baru. Inilah dia Goro. Samsung mengatur rencana bersama petarungnya agar bisa menembus pertahanan kuil dan membunuh Cole yang sedang bersama keluarganya. Mereka pun menjalankan misinya. Kabal datang ke kuil untuk menemui Keno di balik perisai pelindung Raiden. Di mana di sini tugas Kabal adalah mempengaruhi Keno untuk berkhianat pada timnya agar bisa membuka perisai pelindung Raiden. Akhirnya Keno pun melakukannya dengan menghancurkan salah satu pusaka Raiden yang turut menopang kekuatan perisai pelindung kuil tersebut dengan menggunakan mata lasernya. Setelah perisai lenyap, Samsung CS pun langsung datang. Di lokasi Cole, terlihat Cole penasaran bersama keluarganya seperti ada yang ngepet di gudangnya. Dengan waspada Cole mendekati gudang tersebut, muncullah sosok Goro yang langsung menghajar Cole. Di saat yang sama, di kuil mereka pun bertarung. Di waktu ini berarti tinggal Cole dan Jax yang belum menemukan arcananya. Save your breath, thing. Di bumi, Cole masih adu jotos dengan Goro, di mana Cole yang masih belum menemukan arcananya harus rela melihat istri dan anaknya juga diincar Goro. Seketika, Cole pun berubah. Setelah Goro mati, di saat yang bersamaan di dunia yang berbeda, Jax kaget melihat rekannya yang sedang tertimpa tangan patung raksasa. Seketika Jax pun berusaha dengan tangan robot seadanya. Dia tidak ingin kehilangan rekannya, di mana inilah pemicu arcananya Jax keluar. Tak lama kemudian Raiden datang. Raiden membuka teleportasi petirnya untuk memberikan jalan kembali pada Cole. Di mana rencana Raiden berhasil memancing arcananya Cole dengan cara membuat nyawa keluarganya terancam. Samsung pun terkejut, rencananya gagal. Melihat Cole masih hidup, dengan kata lain, Goro pasti sudah mati di tangan Cole. Ramalan pun masih bisa diperjuangkan, dan ketika Raiden membawa semua petarungnya pergi, Kung Lao gugur karena jiwanya diambil oleh Samsung. Hal ini membuat Liu Kang sangat bersedih. Mereka pun sampai di sebuah tempat di mana Samsung tidak akan bisa mengejar mereka. Di sini, para petarung bumi akhirnya bangkit dan berencana meminta pada Raiden agar mereka memilih lawannya masing-masing di tempat yang berbeda-beda menggunakan teleportasi petir Raiden. Sebelumnya, Raiden memberikan kunai peninggalan Hanzo pada saat Hanzo dibunuh, di mana bekas darah Hanzo di kunai itu akan memanggil roh Hanzo untuk membantu Cole, sang cucu buyutnya, bertarung dan membalaskan dendamnya. Pertarungan pun dimulai. Di pertarungan Jax, dengan mudah Jenderal Reiko dikalahkan dengan akhir yang mengenaskan. Hey, big boy! Yeah, these motherfuckers work. Lalu di pertarungan Sonya, dengan gigih Sonya bertarung dan menghindari serangan laser Keno, di mana akhirnya Keno pun tewas di tangan Sonya.
Hal ini membuat Sonya sangat bahagia, karena pada akhirnya dia memiliki lambang naga dengan membunuh Keno. Pertarungan Liu Kang versus Kabal, di mana Liu Kang sudah bisa mengatasi kecepatan Kabal, dan dengan tendangan khasnya, tendangan 1000 bayangan, Kabal berhasil dilumpuhkan dan jatuh ke lumpur hingga akhirnya dia tewas dengan fatality naga apinya Liu Kang. Oh, I'm sorry that What the fuck? Yang menghadapi Milena mendapatkan sedikit bantuan dari Sonya dengan arcana milik Sonya dan Milena pun tewas seketika. Zero berhasil menculik istri dan anaknya Cole di saat mereka sedang sibuk bertarung. Tak lama kemudian, Sub-Zero datang memancing Cole agar masuk ke dunianya untuk bertarung. Terlihat istri dan anaknya membeku walaupun mereka belum mati. Cole cukup kewalahan menghadapi Sub-Zero sendirian hingga akhirnya Cole terdesak. Teringat dia tentang kunai yang diberikan Raiden milik kakek buyutnya. Dan inilah pertarungan paling epik yang ditunggu-tunggu. Now you will die with your family. The blade of Hanzo. Get over here! Kemampuan Sub-Zero cukup seimbang dengan Hanzo yang sudah berubah menjadi Scorpio. Tapi dengan bantuan Cole, Sub-Zero pun kini akhirnya babak belur dibuatnya. Sub-Zero akhirnya tewas di tangan Scorpion dengan fatality-nya. Finish him! Tak lama kemudian, Raiden yang merasa bangga dengan pencapaian Cole yang berhasil mengatasi lawan tarungnya datang bersama kawan-kawannya. Lalu, Samsung pun datang dengan keki menggerutu pada Raiden hingga akhirnya Raiden mengirimnya kembali ke Outworld. He talks too much. Dan film pun selesai. Gue berharap kalian terhibur dengan alur cerita film kali ini. Sebenarnya banyak adegan yang lebih seru di film Mortal Kombat ini. Jadi gue sarankan untuk kalian nonton filmnya ya. Dan kalau dilihat dari ending tadi, kayaknya memang akan ada sequel dari film ini. Apalagi banyak karakter Mortal Kombat yang belum muncul, seperti Smoke, Kitana, Nightwolf, Shao Kahn, termasuk Johnny Cage yang sempat disinggung di akhir film tadi. Dan masih banyak lagi. Apresiasi gue untuk kalian yang mau subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang belum nonton Mortal Kombat. Jangan lupa komen apabila ada masukan dan request alur film berikutnya. Gue Selai, mohon pamit.